Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya masih tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday. Namun sebelum kita bahas dan sebelum kita ceritakan di channel Cerita Bola Terkini, maka saatnya Anda selaku penonton untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Klik tombol subscribe, like, dan juga share ke semua penggemar sepak bola Indonesia. Jika Anda ingin berkomentar, silahkan tinggalkan komentar di lini komentar asalkan sopan dan juga berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas di channel Cerita Bola Terkini. So, apapun yang kalian komentarkan, asalkan itu sopan dan juga terkait dengan apa yang sedang kita ceritakan di channel Cerita Bola Terkini, maka saya akan balas secara langsung. Dan kalau itu menarik, maka kita akan angkat di tema selanjutnya. Tentunya kali ini, Football Lovers, kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Hal ini bukan tanpa sebab. Ada hal yang sangat-sangat penting di balik FIFA Matchday ini. Yaitu apa? Persiapan Piala Dunia 2026. Tentunya untuk grade timnas Indonesia agar jauh lebih baik lagi, mendapatkan poin dan masuk ke dalam 100 besar seperti yang sudah ditargetkan oleh para pemimpin di PSSI. Dan utamanya adalah Bapak Erick Thohir yang berharap timnas Indonesia akan menjadi lebih baik lagi di tangannya. Tentu, timnas Indonesia tidak akan jauh lebih baik jika semua pemain, semua latihan dan juga semua supporter atau pendukung tidak bergerak dan tidak bersama-sama mendoakan agar timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Semoga timnas Indonesia kita akan memenangkan pertandingan melawan timnas Turkmenistan. Berbicara tentang timnas Indonesia yang akan melawan timnas Turkmenistan, Coach Sintayong telah mempersiapkan pemain-pemain yang menurutnya adalah pemain-pemain yang sudah cukup baik di pertandingan sepak bola. Tentunya untuk pemain timnas Indonesia yang berlaga di Indonesia, Coach Sintayong memperhatikan cara bermainnya di laga Liga 1. Dan ini adalah kasta tertinggi sepak bola di Indonesia. Ada nama-nama yang bisa jadi ini akan mengisi plot pertama atau babak pertama ketika timnas Indonesia melawan timnas Turkmenistan. Ya, timnas Indonesia diisi oleh beberapa pemain yang sempat tidak dipanggil oleh Coach Sintayong dalam beberapa laga yang lalu. Seperti Ricky Kambuaya, kemudian juga ada Egy Maulana Fikri, Nadeo Argawinata. Ini kembali dipanggil oleh Coach Sintayong. Ada apa? Tentunya bukan karena kekurangan slot pemain, namun Coach Sintayong masih memberikan kesempatan yang cukup besar bagi para pemain ini untuk melakukan permainan yang terbaik dan juga performanya harus diperbaiki. Tentu Coach Sintayong sudah melihat bagaimana ia bergabung bersama klubnya di Liga 1. Dan Coach Sintayong sangat mewajarkan jika para pemain tersebut tidak dapat bergabung pada waktu lalu, mungkin karena kesadarannya bahwa performa mereka sedang turun. Namun saat ini mereka diuji, mereka dicoba kembali agar supaya Coach Sintayong dapat melihat secara langsung bagaimana performa mereka ketika laga resmi dilakukan. Di bawah naungan FIFA, timnas Indonesia mengincar poin yang cukup penting agar naik ke peringkat berikutnya. Beberapa waktu yang lalu timnas Indonesia berada di peringkat 149, namun turun karena melawan timnas Argentina. Dan hal ini juga bukan hal yang sia-sia. Karena timnas Indonesia mampu melawan timnas Argentina. Dengan skor 0-2 saja timnas Indonesia mampu menahan gempuran dari timnas Argentina. Timnas Argentina adalah tim yang sangat besar. Timnas Indonesia mampu bertahan di peringkat 150 setelah dikalahkan dari timnas Argentina. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Mengapa? Karena memang timnas Turkmenistan ini memiliki permainan yang sangat-sangat baik dalam segi menyerang maupun bertahan. Di lini tengah mereka memiliki pertahanan yang cukup baik. Gelandang serang pun juga mereka memiliki gelandang serang yang sangat berpengalaman. Bahkan pelatih mereka pun juga menyebutkan mereka adalah tim yang siap bertempur. Tentunya timnas Indonesia juga siap bertempur. Karena kenapa? Karena timnas Indonesia memiliki pelatih yang cukup berpengalaman di Asia Tenggara. Namun timnas Indonesia saat ini bukan kekurangan pemain.
Mereka harus membagi pemain-pemain andalannya untuk melakoni pertandingan penting. Ada nama-nama penting yang mungkin tidak dapat bergabung bersama timnas Indonesia senior, yaitu Hernando Ari dan beberapa pemain yang lainnya, Marcelino Ferdinand dan juga Elkan Bagot. Mereka adalah pemain-pemain yang biasa diajak ke timnas senior. Namun sekali ini timnas Indonesia harus berbagi pemain. Tentu dalam waktu yang sangat-sangat berdempetan, bahkan bisa dikatakan bersamaan ya. Coach Sintayong harus bisa berbagi pemikiran antara dua pertandingan ini. Dan kabarnya Coach Sintayong harus mengutus asisten pelatih untuk mengawal timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Namun dalam hal ini, Coach Sintayong tetap memberikan arahan kepada asisten pelatih dan juga para pemain pasca ataupun sebelum pertandingan dihelat. Dan hal ini juga menjadi sebuah tanda tanya besar bagi seluruh penggemar sepak bola. Apakah timnas Indonesia senior akan mampu melawan timnas Turkmenistan? Kalau saya pribadi merasa optimis dan bisa jadi timnas Indonesia memenangkan pertandingan ini. Mengingat timnas Malaysia mampu mengalahkan Turkmenistan dengan skor 1-0. Dan timnas Indonesia pun rasanya juga bisa mengalahkan timnas Turkmenistan. Bukan karena peringkat yang harus kita hitung, melainkan memang dari segi performa pemain, kemudian kemampuan skill individu dari pemain, dan juga rekam jejak dari timnas Indonesia sendiri telah melakukan beberapa laga sebelumnya. Dan ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat baik bagi Dendi CS. Dan timnas Indonesia harusnya mampu memberikan permainan yang terbaik dalam laga uji coba di bawah naungan FIFA. Kalau sebelumnya Piala AFF dilakoni oleh timnas U23 kita, namun kali ini timnas U23 harus fokus pada Piala Asia U23 2024. Dan ada nama-nama penting yang dipanggil oleh Coach Sintayong yang biasanya melakoni pertandingan bersama timnas senior, yaitu tadi ada Marcelino Ferdinand, ada Elkan Bagot, ya. Di sana mereka bisa menambah daya gempur timnas U23 kita untuk berlaga di Piala Asia U23 nantinya 2024. Di akhir masa tugas timnas Indonesia bersama timnas Indonesia, Coach Sintayong akan memberikan yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia. Dan dalam hal ini, pertandingan melawan Turkmenistan, timnas Indonesia mengincar poin penting karena memang ini adalah suatu bentuk support bagi sosok seorang ketua PSSI kita yang memiliki target yang luar biasa, membawa timnas Indonesia kita masuk dalam peringkat 100 besar. Dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal bagi timnas Indonesia untuk mendunia dan menjadikan timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Aksi-aksi yang dilakoni oleh beberapa pemain kita di laga resmi Liga 1 2023-2024 seperti Egy Maulana Fikri dan juga ada nama seperti Dendi yang beberapa waktu yang lalu juga sudah menampilkan skill-skill terbaiknya. Ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan. Egy Maulana Fikri yang memiliki kelok 9 ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Valen pada waktu ia menjadi seorang komentator. Ia memiliki kelok 9-nya, begitu juga dengan sosok seorang Dendi yang memiliki fisik kokoh untuk mempertahankan bola. Bahkan kecepatan Dendi sangat diakui oleh beberapa negara yang telah melawan timnas Indonesia pada waktu lalu. Dan memang sosok Dendi ini adalah karakter nomor 9 yang cukup baik di timnas Indonesia. Dan di lini junior timnas U23 juga memiliki sosok seorang Ramadan Sananta. Ini adalah generasi terbaik timnas Indonesia juga dalam hal striker. Timnas Indonesia telah merindukan sosok seorang Bambang Pamungkas, Boa Salosa, Gonzales dan lain-lain ya dalam lini striker. Namun di beberapa waktu belakangan ini memang timnas Indonesia telah memiliki nama seperti Ramadan Sananta dan juga Dedi yang telah memiliki kualitas cukup baik di lapangan hijau bersama timnas Indonesia. Apalagi Ramadan Sananta ya yang memiliki fisik cukup tinggi, besar dan memiliki otot yang cukup baik untuk mempertahankan bola dan juga membobol gawang lawan. Sosok seperti inilah yang dicari oleh timnas Indonesia dalam laga-laga internasional. Mudah-mudahan timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan timnas Turkmenistan. Timnas Turkmenistan sendiri seperti yang kita ketahui, ia memiliki pemain-pemain yang cukup berpengalaman di lini pertahanan, lini tengah dan juga lini striker. Namun ada beberapa kelemahan yang mungkin bisa saja dimanfaatkan oleh timnas Indonesia melalui lini sayap. Lini sayap kita memiliki kecepatan yang cukup baik, namun untuk dari Turkmenistan sendiri biasa mengandalkan dari lini tengah.
Mereka mengandalkan umpan-umpan panjang untuk membobol gawang lawan. Dan timnas Indonesia memiliki karakter bermacam-macam, dan Coach Sintayong pun juga memiliki cara ataupun trik yang berbagai macam caranya tidak dapat ditebak oleh penonton maupun pelatih lawan. Bagaimana tidak, sosok seorang Coach Sintayong inilah yang memiliki karakter pelatih yang dapat merubah dalam waktu singkat cara bermain pemain. Bahkan komentator pun di beberapa televisi swasta bingung gitu ya, bagaimana strategi Coach Sintayong ini dalam menemukan permainan terbaik dari pemain timnas Indonesia. Jika kita berkaca dari timnas Indonesia yang telah melawan timnas Malaysia dan juga timnas Timor Leste di timnas U23 pada waktu lalu di Piala AFF, ini sangat mengejutkan sekali. Karena di 2 pertandingan pertama, timnas Indonesia melawan timnas Malaysia kalah dengan skor yang sangat tipis. Kemudian juga melawan timnas Timor Leste, yang biasanya kita menjadikan Timor Leste ini menjadi lumbung gol. Namun lagi-lagi timnas Indonesia hanya menang tipis. Dan mengejutkannya, timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Thailand dengan skor yang sangat telak, yaitu 3-1. Ini ada apa gitu ya? Padahal timnas Thailand adalah timnas yang memiliki karakter kuat menjadi sosok juara di Piala AFF. Ada timnas Vietnam, timnas Thailand, timnas Malaysia, dan juga timnas Indonesia. 4 nama negara ini adalah nama negara yang cukup kuat di pertandingan sepak bola. Namun dalam hal ini timnas Indonesia menjadi tidak diunggulkan ketika mengalahkan timnas Timor Leste hanya skor tipis 0-1. Dan rasanya menjadi sebuah kebingungan bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Karena kenapa? Karena timnas Indonesia pada akhirnya mampu mengalahkan sosok dari pemain timnas Thailand dengan skor yang cukup telak 3-1. Padahal timnas Thailand berada di puncak klasemen pada saat itu, mengalahkan beberapa tim yang berada di satu grup dengan timnas Thailand. Dan timnas Indonesia hanya lolos dengan keberuntungan di semifinal. Namun pada akhirnya timnas Indonesia mampu menjadi runner up di Piala AFF U23. Ya, itu adalah hasil yang maksimal meskipun tanpa target. Timnas Indonesia mampu bertengger di peringkat kedua dalam ajang Piala AFF U23 di Thailand. Dan dalam waktu dekat ini, timnas Indonesia dihadapkan dengan 2 pertandingan yang sangat penting. Tentunya beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Coach Sintayong ini adalah pemain-pemain penting bagi pertandingan untuk meraih poin di timnas Indonesia melawan timnas Turkmenistan. Nama-nama penting seperti ada Sandy Walsh, kemudian Ivar Jenner itu dipanggil ke timnas U23, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh dipanggil ke timnas senior. Kemudian juga ada Rafael Struijk yang dipanggil ke timnas U23, Elkan Bagot juga timnas U23. Kemudian juga ada nama Stefan Lillipali ya, yang mengejutkan juga jagat maya, di mana ia dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan timnas Turkmenistan bersama Egy Maulana Fikri, Regi Kambuaya, dan juga Nadio Arga Winata. Dan tentunya dalam hal ini timnas Indonesia memiliki target untuk meraih poin yang sangat penting untuk menunjang poin kita di peringkat FIFA agar dapat lebih baik lagi. Selain daripada itu, timnas Indonesia yang akan melawan timnas yang telah terdaftar di Piala Asia akan menjadi sangat seru sekali karena didampingi oleh Coach Sintayong. Untuk timnas U23 kita, untuk timnas senior kita akan didampingi oleh asisten pelatih dari Coach Sintayong, berbagi tugas dalam hal kepelatihan. Ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi Coach Sintayong untuk meraih 2 kemenangan di 2 laga penting tersebut. Kita doakan saja timnas Indonesia kita jauh lebih baik lagi dan memenangkan pertandingan dalam laga penting ini. Timnas Indonesia melawan timnas Turkmenistan dalam ajang FIFA Matchday, dan timnas Indonesia melawan Turkmenistan serta China Taipei di ajang kualifikasi Piala Asia. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like karena like itu gratis. Tentu komentar kalian akan saya balas jika komentar itu bersangkutan dengan apa yang sudah kita ceritakan di channel Cerita Bola Terkini. Dan saya akan angkat komentar kalian
jika itu mendukung bagi timnas Indonesia dan menarik untuk kita bahas di cerita bola terkini. Saya Johan, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.